Apesnya Rizik, sidang sepi pendukung, jaksa Nuwabok balik dengan telak. Ditulis oleh Nina Nur di zewar.com. Kembali hari ini digelar sidang kasus-kasus Rizik Syihab secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang hari ini adalah tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi atau nota keberatan terdakwa Rizik. Dilansir dari berita1.com, Rizik sudah hadir di sana sejak pagi dengan pengawalan ketat. Sedangkan tim kuasa hukumnya perlu menunggu lama sebelum dipanggil memasuki ruang sidang. Poin saya adalah bahwa Rizik hadir di dalam sidang hari ini. Sama seperti sidang pada hari Jumat 26 Maret lalu. Tapi, ada yang berbeda terjadi pada sidang kali ini. Kalau sidang Jumat lalu, Pengadilan Negeri Jaktim dipenuhi oleh beberapa pendukung Rizik yang mendesak mau masuk, bahkan sampai ada emak-emak yang viral nangis-nangis mengeluh sambil ngevlog. Kali ini, suasana sepi. Minim pendukung Rizik kalau tidak mau disebut sama sekali tidak ada. Rentetan foto yang dilansir dari detik.com dan tempo.co menunjukkan sepinya suasana di Pengadilan Negeri Jaktim. Yang terlihat hanya aparat kepolisian yang sedang bertugas. Ini salah satu pertanda apesnya Rizik hari ini. Saya duga, minimnya para pendukung Rizik berhubungan dengan pemberitaan soal penangkapan para terduga teroris pasca aksi bom bunuh diri di Makassar. Bukan soal ditangkapnya sih, melainkan beredarnya foto-foto terduga teroris itu yang menunjukkan mereka berada di lokasi sidang Rizik. Yang saya artikan bahwa ada potensi sidang Rizik menjadi target pemboman berikutnya. Para pendukung Rizik yang awalnya hendak mendatangi lokasi sidang Rizik menjadi takut. Gimana kalau beneran akan dibom? Mati konyol dong. Siapa yang mau? Ini sangat menohok ke arah Rizik, bahwa seruan-seruan jihad bela ulama atau Rizik hanyalah seruan kosong. Ramainya di medsos saja. Bersahut-sahutan diselingi takbir, nyatanya mereka lebih menyayangi nyawa masing-masing. Ketimbang beneran mau jihad buat imam besar. Duh, sakitnya tuh di sini. Keapesan Rizik tidak berhenti di sana saja. Agenda hari ini, jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi Rizik. Sebelumnya, dengan agenda Rizik membacakan eksepsinya itu, seorang pengamat politik bahkan sampai menyebut Rizik sebagai singa podium, menggambarkan keuntungan sidang offline bagi Rizik. Rizik bagai kembali ke habitatnya, ceramah sambil memaki dan mengumpat. Jaksa saja dia sebut pandir, dungu, dan menyebar hoaks dan fitnah. Hari ini, gantian jaksa penuntut yang nuwabok balik Rizik. Jaksa kok dibilang dungu, ya dibalaslah dengan telak. Eksepsi Rizik dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Jaksa menyebut itu tidak termasuk dari dalil hukum yang berlaku. Ayat Al-Quran dan hadis tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia. Namun, jaksa terketuk hatinya untuk mengutip salah satu hadis, yakni penegasan Nabi Muhammad bahwa siapapun yang bersalah, walaupun itu adalah Fatimah putri Rasulullah, maka hukum tetap ditegakkan. Jadi, jaksa pun meneladani sabda Rasulullah ini. Sekalian menyentil Rizik, uang putri Nabi saja harus dihukum jika bersalah, apalagi Rizik. Jaksa juga membalas tuduhan fitnah dari Rizik. Menurut jaksa, tidak ada satu huruf atau kata pun di dalam dakwaan yang bertuliskan fitnah, melainkan rangkaian fakta sebagaimana alat bukti yang ada. Untuk membalas disebut pandir atau dungu. Jaksa menilainya sebagai kalimat non-yuridis atau tidak berhubungan dengan hukum. Kata-kata itu disampaikan Rizik hanya mengikuti emosi semata. Bahasa-bahasa seperti ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terdidik dan dikategorikan kualifikasi berpikiran dongkol. Ujar jaksa, jelup. Jaksa juga mengingatkan Rizik agar jangan mudah menjustifikasi orang lain, apalagi meremehkan sesama. Sifat demikian menunjukkan akhlak dan moral yang tidak baik. Lanjut jaksa, celup lagi. Bahkan jaksa menjawab apa yang ditudingkan Rizik terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa Mahfudlah yang mempersilahkan masa menjemputnya. Jaksa menyebut pengumuman Mahfud itu tidak ada relevansinya dengan kerumunan yang ditimbulkan Rizik. Jaksa menyebut Rizik sekedar mengkambing hitamkan Mahfud MD saja. Betul, cari-cari alasan buat ngeles saja. Sama saja dengan tuduhan dari tim pengacara Rizik soal kriminalisasi Rizik sebagai bagian operasi intelijen skala besar. Pernyataan itu disebut jaksa hanya merupakan luapan emosi serta kegelisahan dari penasihat hukum serta menunjukkan bahwa penasihat hukum kekurangan dalil hukum. Jelek, karena tidak bisa membantah secara dalil hukum, maka disebutlah yang aneh-aneh. Macam operasi intelijen itu, ketahuan sudah kehabisan akal kan? Nah, bagian akhir tanggapan jaksa yang paling keras menampar Rizik. Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah,
dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi, dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya. Karena sering merendahkan orang lain, dalam hal ini, jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah, ujar jaksa, mak jelek. Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Lanjut jaksa, mak jelep-jelep. Lalu jaksa pun gantian menceramahi Rizik, menyebut semua manusia di dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan derajat di depan Allah. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya, sedang yang bisa mengukur ketakwaan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia itu sendiri. Mak jelep-jelep. Habislah Rizik dikuliti, dibalas, dan diceramai oleh jaksa penuntut umum. Semua perkataan Rizik dikembalikan lagi dengan kekuatan super, bikin pipi panas rasa kena tampar. Menyebut diri imam besar, bicara soal revolusi akhlak, tapi dia sendiri tidak mencerminkan akhlak yang baik. Jaksa bagaikan menyuarakan isi hati kita semua. Puas membaca balasan jaksa itu, serasa kita sendiri yang meneriakinya di depan Rizik, selalu dari kura-kura. Modiar, maksud hati mau nyinyirin Gibran, Rizal Ramli malah kena sliding Sardono Wikusumo. Ditulis oleh Ferry Padli di SeaWorld.com. Yang namanya dipecat itu pasti tidak enak, karena ada banyak banget kerugian yang didapat. Pertama, kehilangan penghasilan. Misalnya, seorang karyawan dipecat oleh atasannya. Buntut dari pemecatan itu tentu ia tidak akan lagi mendapatkan gaji atau upah dari tempatnya bekerja tersebut. Padahal, apapun itu kondisinya, dapur harus tetap ngebul. Apalagi kalau sudah punya anak istri, nggak punya penghasilan itu menyiksa banget. Lebih menyiksa dari mendengar pengakuan pacar kalau dia adalah seorang lesbian. Kedua, kehilangan reputasi. Kenapa seseorang dipecat? Tentu ada alasan dibalik itu semua. Bisa jadi karena dia tidak disiplin, pemalas, selalu gagal mencapai target, tidak jujur, dan lain-lain. Artinya apa? Orang atau perusahaan akan mikir 1000 kali untuk merekrut karyawan bekas pecatan tersebut. Karena jangan-jangan dia akan mengulangi lagi perbuatan buruknya seperti yang ia lakukan saat bekerja di perusahaan lamanya dulu. Ketiga, malu. Bayangkan kalau kita dipecat karena gak jujur, kemudian ketahuan sama mertua. Pasti gak enak banget. Rasanya pengen kabur ke Arab Saudi seperti Rizik kala itu, saking malunya. Hal inilah yang kemudian membuat orang gelap mata ingin balas dendam terhadap orang yang telah memecatnya tersebut. Sudah banyak kok contohnya. Orang yang dipecat kemudian berbalik arah berseberangan dengan si pemecat, Rizal Ramli. Tidak hanya itu saja, di antara mereka ada juga loh yang sampai sekarang masih konsisten menyerang orang nomor 1 di Indonesia itu beserta keluarganya, yakni Rizal Ramli. Karena begitu dendamnya pasca dipecat dari Kabinet Indonesia Kerja dulu. Baru-baru ini, si mantan Menko Maritim itu berusaha menjelek-jelekan putra presiden, Gibran Raka Buming Raka, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia coba menggiring opini kalau Pak Bas itu adalah bawahan Gibran. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan politisi yang konon katanya sahabat Ratna Sarumpait tersebut. Sejak kapan Mas Basuki jadi bawahan wali kota? Kompas, Menteri PUPR kungkar ke Solo, Gibran duduk di meja, Basuki duduk di kursi. Sembari ia menampilkan gambar Pak Bas lagi ngobrol dengan seorang seniman, Sardono Waluyokusumo. Yang di belakang Sardono itu adalah Gibran lagi mendengarkan dengan penuh hikmat dan bijaksana. Karena pernyataan Rizal tersebut mengarah kepada menjelek-jelekan keluarga Jokowi, cuitannya melalui akun Twitter @ramlirizal itu pun mendapat sambutan yang luar biasa dari sesama pengguna Twitter yang hatinya sama busuk dengan ex-menteri yang dipecat pada 2016 itu. Berikut diantaranya. Duh, beneran gak ada adab deh ini. Mau sebesar dan setinggi apapun jabatannya, tetapi yang utama itu dimuliakan yang lebih tua dulu. Yang model begini yang kudu direvolusi mental tuh. Cuit pemilik akun @yulianti_A3107. Itu namanya makhluk yang gak tahu tata krama. Wali kota tapi merasa presiden. Ujar pemilik akun @D1T07. Begitulah kura-kura kelakuan orang yang merasa paling benar sedunia. Gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kerjanya cuma nyolot aja. Persis kayak Katrun yang lagi mengalami sindrom pramenstruasi atau PMS. Namun, pernyataan Rizal Ramli itu gak bertahan lama dianggap benar oleh netizen.
Lantaran beberapa waktu kemudian ia disliding tackle oleh si yang punya acara, yakni Sardono Wikusumo. Berikut pernyataan Sardono yang menghempaskan pernyataan politisi tua yang gak laku lagi tersebut. Saya duduk di sini, Pak Basuki di sini, belakangnya Pak Basuki Mas Gibran. Kita menghadap ke teater. Terus, karena gak bisa lihat Mas Gibran, Pak Basuki minta Mas Gibran pindah ke belakang saya. Duduk di belakang, kita yang di depan. Ini ada tingkat bangku penonton. Saya di tingkat pertama, ini tingkat kedua, yakni tempat Gibran duduk, dan itu ada tingkat ketiga, Gibran di belakang saya. Saya sama Pak Basuki di depan karena kita sedang membicarakan teater. Jadi ini sebenarnya bangku penonton, tidak ada meja, tidak ada kursi. Bangku seperti di stadion di teater itu. Nah, ini malah Gibran duduk di belakang saya sebenarnya. Penjelasan tokoh tari kontemporer Indonesia itu sudah sangat-sangat gamblang untuk menyangkal yang Rizal Ramli tuduhkan tersebut. Pertama, karena tempat duduk mereka itu layaknya tempat duduk di stadion. Siapa yang duduk di belakang tentu akan kelihatan lebih tinggi. Dan karena Gibran duduk di belakang, bagaimana ceritanya Pak Bas jadi bawahan wali kota Solo itu? Ada-ada saja kelakuan nih Pak Tua. Dasar tua-tua keladi.